Selamat pagi, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 28 Desember 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Saya mengajak mari kita sebelum melangkah lebih jauh, kita mau datang, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Dia. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Mazmur pasal 134 ayat 1. Mari kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal 28. Ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini." 1 Samuel pasal 28 ayat 16 sampai dengan 18. Sikap mengabaikan firman Tuhan akan membuka pintu kepada malapetaka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pagi hari ini, sikap mengabaikan firman Tuhan akan membuka pintu kepada malapetaka. Tuhan adalah pribadi yang bersedia untuk memberkati dan menyertai umatnya. Namun, agar Tuhan bersedia menyertai dan memberkati kita, kita haruslah bersedia untuk menaati firman-Nya secara sepenuhnya. Ketaatan ini di samping mencerminkan kerendahan hati, juga mengungkapkan iman kita kepadanya. Kerendahan hati yang menghindarkan kita dari malapetaka dan iman yang mendatangkan berkat Tuhan atas diri orang yang hidup di dalamnya.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Hal inilah yang dialami oleh Raja Saul, sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 28. Ia tidak menaati firman Tuhan agar membasmi orang Amalek secara sepenuhnya. Di dalam 1 Samuel pasal 15 dicatat bahwa ia melakukan perintah Tuhan tersebut dengan setengah hati. Nah, ini dia Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Seringkali kita mendengar firman Tuhan hanya sekedar mendengarkan saja. Karena kita merasa kita sudah tahu tentang firman Tuhan. Apalagi kalau firman Tuhan itu datang beberapa kali kepada kita, kita merasa bahwa kita sudah tahu firman Tuhan. Tetapi Tuhan bukan meminta pengetahuan kita. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita, kesetiaan kita yang akan menunjukkan disitulah letak kerendahan hati kita saat kita menghormati Dia, tunduk kepada perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, alhasil bukan saja berkat Tuhan diambil daripadanya, yaitu ia kehilangan taktanya sebagai seorang raja. Juga Tuhan undur daripadanya. Sebagai akibat, malapetaka menimpa hidupnya. Singkat kata, sikap menaati firman Tuhan secara separuh hati yang adalah sama dengan mengabaikan firman Tuhan tersebut telah membuka pintu malapetaka bagi dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat bersyukur pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita meninggalkan tahun 2022, sebab 3 hari lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Nah, bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun 2022? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar mendengar? Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya pribadi juga selalu belajar untuk mengingatkan diri saya, sudahkah saya melakukan firman Tuhan atau belum? Sebab sungguh saya sadar bahwa tanpa firman Tuhan, maka hidup saya sia-sia. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari, ayo kita sama-sama bangkit kembali. Kita lakukan sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga kita. Setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, jangan kita abaikan. Ataupun jangan kita lakukan dengan setengah-setengah hati. Tetapi kita harus lakukan dengan sekuat tenaga kita, segenap hati kita. Karena itu adalah perintah daripada Tuhan sendiri. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu dan kehendak-Mu selalu terbaik bagi diri kami. Tak pernah Engkau bermaksud buruk terhadap diri kami ataupun berniat untuk menjerumuskan hidup kami ke dalam keruntuhan. Oleh sebab itu ampunilah diri kami untuk semua ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Kami sadar bahwa kecongkakan kami dan keraguan-raguan diri kami kepada firman-Mu justru akan menghancurkan hidup kami. Pulihkanlah hidup kami dengan anugerah-Mu, dan baharuilah hati kami dengan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur, sebab kami masih diberi kesempatan napas hidup sampai pada tanggal 28 Desember 2022, hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu untuk sepanjang hari ini. Tolonglah kami, sertailah kami, tuntun kami dengan kasih setia-Mu, bahwa kami menjadi semakin taat setelah mendengar firman-Mu, melakukan dengan sekuat tenaga kami dalam kehidupan kami,
Biar hidup kami sungguh memuliakan Engkau, dan hidup kami akan menjadi berkat, bermakna bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, terima kasih bahwa hidup kami ke depan sebelum kami meninggalkan tahun ini, biarlah setiap kami boleh mengoreksi diri kami masing-masing. Jikalau kami lalai, jikalau kami mengabaikan, jikalau kami mengerjakan firman Tuhan dengan separuh-paruh hati, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mohon belas kasihan-Mu menyertai kami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus anak domba Allah, berikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan pagi hari ini, hamba kembali berdoa untuk seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Jadikan mereka setiap pribadi hidup dalam ketaatan firman-Mu, sehingga mereka menjadi berkat kepada keluarga mereka masing-masing. Bahkan Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan bisnis mereka. Tuhan berkati mereka dengan yang terbaik. Berikan kesehatan yang terbaik, perlindungan yang nyata atas hidup mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari semua sakit penyakit yang berlawanan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba berdoa menyerahkan para hamba-Mu, Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat, setia, dan dengan segenap hati melaksanakan apa yang Engkau mau dari hidupnya. Setiap firman Tuhan yang ia pelajari Tuhan, bukan sekedar mendengar dan melupakannya, tapi ia hidupkan firman itu dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya sungguh akan menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Uce, Lolo Luan, bahkan juga kepada anak-anak dan semua cucu-cucunya. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, dalam semua tugas-tugasnya, ya Bapa, dalam semua aktivitasnya Tuhan, bahwa ia hidup sungguh melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, bahwa ia terus melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan pelihara dia, lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat, dan berkat-Mu melimpah jasmani dan rohani dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnia yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam kehendak-Mu, dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong ia menjadi semakin taat dan setia. Tuhan tolong ia, Roh Kudus maksimalkan ia, supaya ia menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya dengan sekuat tenaganya, sehingga dia akan melihat janji-Mu melimpah atas hidupnya. Tuhan memberkati istri kekasihnya, anak-anak tercinta, usaha pekerjaan bisnis mereka diberkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Fenty Huang, yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan setia kepada Engkau. Biar Tuhan ketaatannya, kesetiaan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya akan menjadi berkat kepada suami kekasih Pak Simon dan juga kedua anak tercinta Sinsin dan Island. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat.
dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biar Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan bisnis mereka dengan keberhasilan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kedua anak kekasih Sinsin dan Aileen dalam bangku pendidikan dengan kesehatan yang terbaik. Dan kedua anak ini terus memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga ini Bapak untuk menjadi berkat. Demikian juga hamba berdoa bagi hambamu Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi hambamu ini. Bahwa hidup hambamu sungguh berkenan. Hidup sungguh melakukan firman-Mu, ya Allah. Tidak sekedar mendengar, tidak sekedar tahu sebatas pengetahuan, tetapi hambamu menghidupkan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupannya. Dengan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hambamu menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Desi Wisiri, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada orang tua dan semua orang-orang yang dilayaninya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan kesehatan terbaik dan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan tetap menjadi miliknya saat ia taat dan setia kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Eci Bayi Baba Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Ibu Eci Bayi Baba Peter untuk hidup berkenan, hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan yang didengarnya dapat ia aplikasikan dalam hidupnya hari lepas hari. Sehingga sungguh firman itu hidup, menghidupkan dan mengubah seluruh kehidupannya menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik dan juga seluruh kehidupan. Suami, Bapak Matius Peter, dan juga anak-anak tercinta diberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Evelyn Upuya yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hambamu. Bahwa hidup hambamu Ibu Evelyn untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Bahwa ia sungguh taat dan setia kepada firman Tuhan. Bukan berharap kepada orang, tetapi pribadinya bergantung sepenuhnya kepada firman. Sehingga firman Tuhan yang ia dengar, ia lakukan dalam kehidupannya ya Bapa. Supaya firman itu menjadi hidup dan menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Beni Epa, dan juga anak-anak tercinta. Tuhan memberkati mereka. Semua tugas pekerjaan usaha mereka, sanggar tari, tibes yang mereka pimpin, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat mereka sungguh melakukan firman Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini, agar setiap firman Tuhan yang datang kepada mereka, tidak sekedar mereka mendengar dan melupakannya. Tapi Tuhan, biarlah mereka dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, melakukannya. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Daud diberkati, tetapi Saul karena melakukan dengan separuh hati, maka Tuhan meninggalkan dia. Tuhan mencampakkan dia. Biarlah hal itu juga terjadi kepada hambamu Ibu Evelyn Upuya pada saat dia taat setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hambamu Bapak Pendeta Jeffrey Alau dan keluarga yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Jeffrey Alau bersama istri kekasih Ibu Vera, anak kekasih Samuel. Tuhan memberkati mereka. Bila sukacita Natal melimpah bagi mereka bersama-sama dengan orang tua kekasih mereka di sana. Biar Tuhan pakai hambamu terus untuk menyatakan kebenaran firman, untuk menyatakan kasih kepada ibu tercinta dan juga kepada setiap orang yang ditemuinya.
Bapa, pelihara mereka siang dan malam, dan Tuhan berkati mereka. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini hamba tetap berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami, tanah Papua spesial, dan setiap daerah yang kami tinggal. Tuhan berikan ketentraman, kedamaian, supaya apa yang kami lihat di lingkungan kami tahu persis bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang membela kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap pribadi kami tetap mengintrospeksi diri kami sampai kami akan meninggalkan tahun 2022 dan masuk pada tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa lagi pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Besar harapan saya, saudara bisa berbagi berkat firman Tuhan pagi ini kepada teman-teman Anda, kepada saudara-saudara Anda, biar mereka juga diberkati dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah setiap kita hari ini tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.